Ya. Kita baca 6 saja, saudara. Mari kita baca sama-sama. Janganlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Amen. Haleluya. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Surat Paulus kepada jemaat di Korintus, ya, ini sangat spektakuler bagi saya, sangat luar biasa. Karena ketika dalam melayani, dia memberikan suratnya, dia memberikan petuahnya dalam penulisan suratnya kepada jemaat di Korintus tentang memberi. Mari kita sama-sama lihat bahwa apa yang Paulus maksudkan di dalam memberi, ayat itu dengan ketika memberi membawa berkat dengan sukacita, ya. Saya memberikan judul buat hari ini, bergairah di dalam memberi. Amin. Saya memberikan judul, ya, hari ini, bergairah di dalam memberi. Bergairah dalam memberi, ya. Bergairah itu apa? Bahasa, ya, Kamus Bahasa Indonesia menuliskan tentang bergairah itu, yaitu ada semangat. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Bergairah di dalam memberi untuk apa? Karena di dalam memberi ada keuntungan. Karena ada keuntungan, tidak ada rugi. Di situ kan dikatakan, orang yang menabur banyak akan menuai banyak, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Ada keuntungan, tidak ada ruginya. Banyak orang tidak mau memberi, saudara. Mereka bilang memberi untuk apa? Ini sangat kontras dengan kehidupan dunia ini. Apa yang Tuhan ajarkan, apa yang Rasul Paulus mengatakan, bahwa sangat kontras, sangat bertolak belakang. Kehidupan manusia tidak mau memberi, karena bagi mereka ketika kita memberi kita akan rugi. Karena kalau memberi hilang dong. Ada 9 memberi berarti hilang 1. Kurang. Tetapi Paulus mengatakan yang diajarkan kalau siapa yang menabur banyak akan menuai banyak. Ini sangat berlainan, bertolak belakang. Jadi mari kita bergairah memberi, kesenangan, ada sukacita, ada orang bilang ada gairah yang besar, semangat. Karena memberi, untuk apa kita memberi, ya? Tidak penting memberi. Itu mungkin yang kemarin-kemarin dalam ketidakmengertian kita. Itu mungkin kemarin-kemarin kita tidak tahu bahwa ketika kita memberi itu ada keuntungan bagi kita. Amin. Karena itu yang Tuhan mau. Karena ini pemikiran Tuhan, bukan pemikiran kita. Hati-hati saudara, hidup kita ini dituntun oleh Tuhan. Hidup kita ini dituntun oleh apa yang Tuhan mau. Sehingga kalau kita berdiri, kita bergerak dengan pemikiran kita, kita akan rugi. Tapi kalau kita bergerak, dengan kepemikiran Allah, bahwa apa yang kita lakukan ini sesuai yang Tuhan mau, ada keuntungan. Amin. Ini dikatakan, siapa yang menabur banyak akan menuai banyak, siapa yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Kita lihat saja, ya, bahwa orang yang suka memberi itu dia tambah kaya atau tambah miskin. Mari kita lihat sesuai bukan logika manusia, tetapi sesuai logika Allah, sesuai apa yang Tuhan berpikiran. Amsal, coba Leo, tidak ada kita buka Amsal, kita baca Amsal. Amsal 11 ayat 24. Apa yang Tuhan katakan di dalamnya, bahwa memberi itu akan menjadi miskin atau kaya. Amsal 11 ayat 24, satu orang baca dengan kuat. Bunyi firman Tuhan. Ya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, dia sendiri akan diberi minum.
Amsal berapa? 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat tetapi tambah kekurangan. Ini yang Tuhan maksudkan. Amin. Pemikiran kita manusia, ketika kita memberi kita akan tambah miskin. Ketika kita memberi kita akan kurang. Tetapi pemahaman Allah, persepsi Tuhan mengatakan yang menyebarkan harta akan tambah kaya. Mana yang menghemat tambah miskin. Tak masuk di akal memang. Tidak masuk di akal. Apa? Mama Lin dia memberikan orang, ketika dia memberikan orang makan terus dia tambah miskin, tidak. Ya, malah bertambah-tambah. Mari kita mulai sekarang kita bekerja melakukan sesuatu sesuai kehendak Tuhan saja. Jangan sesuai logika. Kita akan rugi saudara kalau kita berpikir bekerja melakukan sesuatu sesuai logika kita. Mari kita bergerak sesuai apa yang Tuhan mau, ya. Amin. Karena dikatakan bahwa tidak akan menambah, tidak akan membuat kita miskin ketika kita memberi. Ya. Katakan bahwa hendaklah kamu, Galatia 6 ayat 7 dan 8 juga dikatakan bahwa hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu itu murah hati. Orang yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Mari kita bergairah dalam memberi. Amin. Amin. Itu yang Tuhan mau. Ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus bahwa mari jangan takut-takut dalam memberi. Jangan terlalu orang katakan kikir dalam memberi. Ya. Yang kedua dikatakan bergairahlah untuk memberi. Kita melihat ayat yang ke-7 dikatakan bahwa hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bergairah dalam memberi untuk apa? Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Amin. Kita dikasihi Allah. Kita disayang oleh Tuhan. Amin. Ya, dikatakan orang yang memberi dengan sukacita dan kerelaan, orang itu dikasihi Allah. Haleluya. Dikasihi oleh manusia saja kita sangat senang. Apalagi dia yang memiliki bumi, langit, nafas Amin. manusia. Haleluya. Ya. Amin. Mari kita berlomba-lomba, kita bergairah terus dalam memberi. Paulus menulis surat ini, dia mengajarkan supaya jemaat di Korintus semakin bergairah di dalam memberi. Karena di dalam memberi itu ada berkatnya, dia katakan. Amin. Di dalam memberi untuk pelayanan, apalagi dalam memberi dalam melayani Tuhan, pelayanan orang-orang yang melayani Tuhan itu tidak ada ruginya, tetapi kita ada untungnya, yaitu semakin dikasihi Allah. Amin. Amin. Yang ketiga bergairah di dalam memberi. Bagaimana dalam bergairah? Untuk apa harus bergairah? Repot-repot untuk bergairah. Untuk apa kita capek-capek sukacita dalam memberi? Untuk apa kita harus punya hasrat dalam memberi? Yang ketiga dikatakan bahwa ayat yang ke-9, karena itu kebenaran. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Kebenarannya untuk selama-lamanya. Amin. Memberi itu adalah kebenaran. Mungkin salah satu orang mengatakan bahwa iyo sudah baik. Ya, halo, bukan hanya kita baik saja, tetapi itu kita sedang melakukan kebenaran. Amin. Amin. Kita sedang melakukan kebenaran. Salah satu ketika kita memberi dengan sukacita, kita sudah melakukan kebenaran yang Tuhan mau. Yes, Itu kebenarannya. Amin. Jangan capek. Jangan bilang, aduh saya sudah capek memberi, saya sudah bosan memberi, saya sudah capek menolong orang lain. Halo, itu kebenaran firman Allah. Itu yang Tuhan mau. Amin. Itu bukan salah. Itu sudah. Orang kata
Ya, jangan bosan. Mari kita bergairah. Ada sukacita di dalamnya. Yang berikutnya, saudara, bergairah untuk memberi. Untuk apa kita memberi? Yang tadi di ayat 9 sudah dikatakan bahwa karena itu kebenaran. Yang keempat, karena itu adalah pelayanan. 12 mengatakan sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian, ya, itu bukan hanya mencukupkan keperluan orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Memberi juga adalah salah satu dari pelayanan. Amin. Melayani bukan hanya ya yang kelihatan, tapi ketika memberi juga ini adalah salah satu melayani, pelayanan kita. Mari ketika kita dulu tidak mengerti tentang pemberian yang sebenarnya adalah pelayanan. Saat ini kita sudah memahami bahwa ketika kita memberi kepada sesama kita, apalagi kepada orang-orang kudus, apalagi kepada sesama kita, apalagi kepada hamba-hambanya, apalagi kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan, ini adalah sesuatu pelayanan yang sangat indah dan luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada kita. Amin. Jadi jangan bosan-bosan memberi. Mari kita bergairah. Apa saja yang kita punya, talenta kita, keuangan, harta kita, kemampuan kita, semuanya kita beri bagi Tuhan, dari Tuhan, untuk Tuhan, oleh Tuhan. Ya. Ketika ada sesama kita yang membutuhkan segala sesuatu, kita punya, kita memberi. Mengatakan bahwa ada dua, beri satu. Nah, kalau ada banyak tidak mau beri, kita sudah dikatakan bahwa kita berdusta. Ketika ada seseorang ya yang dikatakan dia datang untuk meminta pertolongan kepada kita, tetapi kita katakan bahwa oh ya sebentar saja baru balik, seakan-akan kita tidak mau. Tuhan mengatakan kamu sudah berbuat dosa. Ada, tapi bilang sih ada. Nah, saudara, jangan capek-capek memberi, karena itu adalah kebenaran yang Tuhan mau. Jangan katakan bahwa ini apa, ini tidak ada keuntungan bagi kita. Jangan, saudara. Ini ada keuntungan, amin. Ada keuntungan bagi kita. Karena dikatakan siapa yang menabur banyak dia akan menuai banyak. Sedangkan manusia cenderungnya ingin memiliki banyak. Amin. Manusia ingin diberikan yang banyak. Manusia ingin mendapatkan sesuatu yang banyak. Tetapi lucunya, ironisnya, mereka tidak memberi dengan baik. Mereka kasih sedikit tapi maunya banyak, diberi banyak. Mau kasih, memberi orang sedikit, tetapi mau terima harus banyak-banyak. Mari saudara, mari kita rubah gaya ini. Ya, mari. Jangan dengar kata yang dikatakan oleh persepsi orang-orang yang kikir-kikir atau tidak suka memberi. Mari kita ikuti apa yang Tuhan mau. Bahwa mari kita memberi supaya kita diberikan banyak. Banyak dalam karunia-karunia. Ini sesuatu tentang karunia. Memberi adalah karunia yang luar biasa. Tuhan akan mengaruniakan yang lebih banyak lagi bagi kita. Amin. Tanpa kita sadari, kita sedang melakukan apa yang Tuhan mau. Tanpa kita sadari, karunia-karunia akan lebih banyak yang kita beri terima. Tanpa kita sadari, kita sedang menghutangi Allah. Ketika kita memberi, tanpa kita sadari bahwa ini salah satu dari pelayanan yang Tuhan mau. Memberi adalah kebenaran, bukan salah. Ya. Dulu mungkin kita mengatakan bahwa kita memberi orang terus, orang datang kita kasih terus, kayaknya salah apa? Terlalu baik apa kita ini? Kayaknya ini kebodohan. Enak sekali bagi orang, saya enak bagi kata orang. Hari ini saudara, kita sudah tahu bahwa ketika kita memberi banyak, kita akan diberikan banyak. Ketika kita memberi, yaitu yang kedua tadi, dikatakan bahwa ketika kita memberi, ya Allah mengasihi kita. Amin. Allah mengasihi kita. Ketika kita memberi, yang ketiga tadi dikatakan, ya, yang ketiga, ketika kita memberi karena itu kebenaran. Yang keempat, ketika kita memberi dengan bergairah di dalam memberi, karena itu adalah pelayanan. Jangan berpikir kata
timbang. Beta sih bisa melayani yang kayak melayani keyboard, sih bisa. Ya, tetapi tanpa kita sadari ketika kita sudah memberi, ketika ada orang membutuhkan sesuatu, ya, ketika kita hobinya memberi, bergairah, orang datang, hei, mari minum teh dulu, hei, mari ada makan bagi-bagi, itu sudah melayani Tuhan, amin. Itu adalah pelayanan kita. Jadi mari buang pemahaman yang salah, buang pemikiran yang salah bahwa kalau kita memberi kita akan rugi. Buang pemikiran yang salah bahwa ketika kita memberi kita akan rugi besar, kita akan miskin. Tetapi Amsal tadi mengatakan orang yang menabur banyak semakin kaya, tetapi orang menghemat semakin miskin. Mari kita sama-sama berlomba-lomba bergairah di dalam memberi, dan mari kita sama-sama merubah gaya pemahaman kita ini bahwa tidak ada yang salah dalam memberi, karena memberi itu adalah kebenaran, amin. Jadi hari ini saya percaya walaupun firman Tuhan ini sangat singkat, tetapi kita sudah diberkati Tuhan tentang surat Paulus kepada jemaatnya di Korintus yang mengatakan bahwa memberi itu membawa berkat, ya, membawa berkat. Bagi siapa? Bagi orang yang memberi, bukan orang yang menerima, amin. Karena Alkitab menaik pujian mengatakan lebih baik berkat memberi daripada menerima. Ini yang membingungkan, amin ya. Kok bisa ya? Lebih baik memberi, berkat memberi daripada menerima. Ya, ini yang Tuhan mau. Ini yang Tuhan maksudkan. Karena semakin banyak memberi, semakin banyak kita diberikan oleh Tuhan. Menabur, Tuhan beri lebih banyak lagi. Banyak memberi, banyak menerima. Amin. Yang orang baik sekarang dalam beri, jangan kasih lagi, jangan beri nanti habis uang kita habis. Jangan apa yang ada di dalam diri kita nanti rugi. Kita capek memberi tenaga. Kita memberi tenaga untuk pelayanan, capek, rugi banyak. Kita memberi sumbangsi, kita punya waktu untuk melayani, kita rugi. Takaran yang kau beri akan dikembalikan sesuai takaran. Kau beri waktu, Tuhan kasih waktu. Kau berikan tenaga, Tuhan lipat gandakan tenaga. Kau berikan talentamu, Tuhan lipat gandakan talentamu. Ya, kau berikan keuanganmu, Tuhan berikan keuangan yang lebih banyak lagi. Apa saja, karena takaran yang kita beri akan dikembalikan sesuai takaran yang kita kasih. Jadi jangan sampai kita salah dalam pemahaman bahwa kita tidak akan memberi, karena ketika kita memberi kita akan miskin. Tetapi sebaliknya, apa yang Tuhan katakan bahwa ketika kita banyak memberi, kita akan banyak menerima. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Saya percaya kita semua sudah diberi.